Selamat pagi Bu Lina. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabar hari ini, sehat? Sehat, alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Bu Lina, izinkan hari ini saya melakukan supervisi akademik berbasis coaching, Bu ya. Iya, Pak. Apapun yang saya tuliskan, yang saya catatkan, ini tidak akan saya publikasikan ke teman-teman. Seperti itu, Bu ya. Iya, Pak. Dalam supervisi akademik ini, apa yang bisa saya bantu untuk mengembangkan kompetensi yang mana? Kompetensi yang mendengarkan aktif, Pak. Yang mendengarkan aktif. Jadi Iya. mendengarkan aktif itu ada 4 kriteria yang harus saya nilai. Jadi menurut Ibu itu yang mana? Yang ini, Pak, bebas dari judgement, asosiasi itu, Pak. Dan asumsi. Oh, bebas dari Asumsi judgement, dan asumsi asosiasi. dan asosiasi. Ya, iya, baik Bu. Eh, Bagaimana nanti istilahnya penilaian Bapak Ibu sebelum kita melakukan supervisi ini, apa yang perlu dikembangkan? Ya itu tadi, Pak, ya tentang judgement. Mungkin kalau saya nilai diri saya sendiri masih di angka berapa ya? 7, Pak. Oh, ingin di angka 7 7 masih seperti 7, Pak. itu, iya. Ya, baik Bu, saya akan catat hal-hal yang ingin Ibu kembangkan, Bu ya. Untuk selanjutnya saya persilakan Bu Lina melakukan coaching dengan Pak Eko. Dipersilakan Bu. Ya, baik. Terima kasih, Pak Radin. Selamat pagi, Pak Eko. Selamat pagi, Bu. Apa kabar, Pak? Sehat, Bu. Alhamdulillah sehat ya, Pak ya. Baik, Pak Eko, hari ini kita mulai coaching ya, ada sesi coaching. Ya. Oke, nah untuk sesi ini untuk konsumsi kita pribadi saja, Pak Eko. Jadi nanti tidak saya sebarkan tanpa persetujuan dari Pak Eko. Jadi Pak Eko terbuka saja, yang nyaman. Kita coba mempraktikkan coachingnya. Oke, mungkin nanti kita ada waktu 10 menit, Pak Eko. Mudah-mudahan waktu itu Pak Eko bisa mendapatkan manfaat dari atau bisa mencapai tujuan dari coaching tadi. Baik. Begitu ya, Pak Eko? Siap, Bu. Baik, apa topik percakapan kita kali ini, Pak Eko? Ini loh, Bu. Saya ini kan nanti di bulan Oktober itu kepingin mengadakan studi visual anak-anak kelas 5 itu ada 2 kelas. Nah, ini saya bingung, Bu. Ini gimana cara memulainya, cara nyusunnya nanti biar kan siswanya itu banyak, Bu. Dan ini studi visualnya itu rencananya ke Jatim Park 1. Nah, ini gimana Bu cara? Maksudnya saya itu bingung gitu ya, karena setelah pandemi ini kan ya otomatis nanti tempat itu akan rame atau gimana gitu. Nah, saya bingung Bu, ini gimana cara ngaturnya begitu. Oke, studi visual tadi Pak Eko ya. Iya. Mungkin apa itu studi visual, Pak? Mungkin bisa dijelaskan. Oh ya, studi visual itu kegiatan kunjungan ke tempat wisata, di mana di tempat wisata itu ada wahana-wahana yang sesuai dengan tema pembelajaran gitu Bu. Kita pilih itu ke Jatim Park 1 karena tema di pembelajaran semester ini itu untuk pelajaran IPA itu banyak yang sesuai itu ya untuk anak-anak kelas 5 itu, sehingga nanti mereka sekalian belajar ya, di sana juga refreshing juga begitu Bu ya, dapat wahana-wahana di sana. Oke. Jadi kunjungan ke tempat wisata Pak ya, yang yang sesuai dengan tema pembelajaran di sekolah. Begitu ya Pak Eko ya. Oke Pak Eko. Nah, capaian apa yang ingin dikembangkan nanti Pak Eko? Baik, capaian yang ingin dikembangkan itu saya kepingin anak-anak itu nanti semakin paham gitu Bu dengan materi yang dipelajari di kelas gitu ya, dengan melihat langsung di wahana yang ada, oh bentuknya seperti ini, oh
nanti ada tempat-tempat bermain, tempat-tempat wahana sains gitu, wahana IPA yang ada di Jatim Park itu mereka lebih paham gitu ya Bu, lebih ngantol gitu ya dengan pembelajaran yang di kelas gitu Bu. Oke, berarti ini ya Pak, harapannya semoga dengan adanya kunjungan ini semakin paham dengan pelajaran di sekolah begitu Pak ya. Iya. Oke, Pak Eko. Apa ukuran capaian ini akan berhasil Pak? Yang pertama ini Bu, semua siswa ikut Bu. Karena siswa itu sudah mengharapkan gitu ya, kapan studi visual, karena pandemi kemarin itu stop gitu ya, tidak ada kegiatan ini. Jadi salah satu parameternya itu semua siswa ikut. Yang kedua, pasca kegiatan itu anak-anak semakin semangat belajar gitu ya di sekolah gitu ya, dan apa yang sudah dipelajari itu paham gitu, nyantol gitu ya anak-anak gitu. Itu Bu parameternya. Oke, jadi parameternya semua siswa ikut ya, aktif, terlibat, kemudian juga semakin semangat untuk belajar gitu Pak ya. Iya Bu. Oke, apa saja yang dirasakan perlu dikembangkan supaya bisa program ini bisa berjalan sesuai dengan harapan? Iya Bu, kalau menurut saya nggak mungkin kegiatan ini saya lakukan sendiri Bu, karena harus mengelola banyak anak, maka saya perlu tim lah Bu itu ya untuk mengembangkan ini, yang jadi teman untuk memikirkan, bikin kepanitiaannya, proposalnya begitu ya, merancang pembiayaannya, transportasinya gitu ya, konsumsinya. Nah ini perlulah beberapa guru untuk membantu saya untuk memikirkan ini gitu Bu. Ya, iya. Jadi perlu adanya ini ya perencanaan terkait transportasi juga begitu ya Pak Eko ya? Ya. Oke Pak Eko, perlu dukungan dari siapa Pak Eko? Iya Bu, ini yang pertama dukungan dari kepala sekolah gitu ya, karena ini setelah pandemi itu kita juga bertanya-tanya apakah kegiatan ini nanti di ACC apa enggak gitu ya. Yang pertama ke kepala sekolah gitu, tapi insya Allah kepala sekolah mengizinkan gitu ya, tapi memang harus dikomunikasikan dulu. Yang kedua kepada orang tua, saya perlu dukungan itu kepada orang tua murid itu, karena sampai sejauh ini itu masih ada gitu ya, yang memang orang tua yang sangat ketat gitu ya untuk menerapkan protokol kesehatan gitu ya, sehingga memang tidak boleh gitu ya pergi-pergi kemana ke tempat wisata itu anaknya tidak boleh begitu ya, seperti itu. Saya perlu izin juga dari orang tua. Itu. Oke. Jadi perlu dukungan dari KS ya, kepala sekolah, kemudian juga orang tua terkait perizinan ya Pak Eko. Nah, dari kepala sekolah sendiri dukungannya seperti apa Pak? Ya, pertama kalau dari kepala sekolah itu terkait pembiayaan Bu, karena pembiayaan ini tidak kita bebankan lagi ke siswa, maksudnya siswa tidak membayar lagi gitu ya, karena sudah biaya itu biar ditanggung oleh sekolah karena ini kegiatan sekolah. Jadi kira-kira si sekolah ini berapa gitu ya alokasinya gitu ya, kalau misalnya untuk transportasi saja atau ada konsumsi atau bagaimana, intinya itu yang pertama terkait pembiayaan. Yang kedua, saya berharap kepala sekolah ini mendelegasikan beberapa guru gitu ya untuk menjadi tim tadi ya, tim untuk visual ini gitu. Itu kalau dari orang tua yang saya berharap dukungannya ya mengizinkan anak-anaknya ini ikut gitu ya, meskipun nanti harus pakai protokol tapi mereka mengizinkan. Lebih-lebih saya bersyukur kalau orang tua itu mensupport kendaraan gitu Bu. Ya. Oke Pak. Dari KS terkait biaya juga membutuhkan persetujuan, kemudian juga delegasi untuk guru-guru jadi timnya begitu ya Pak. Apakah ada lagi Pak Eko yang bisa mendukung terlaksananya program ini? Oh iya Bu, mungkin ini menurut saya sepele tapi penting Bu ya, yaitu terkait dokumentasi Bu ya. Terkadang kita kalau sudah guru itu berkegiatan dengan siswa itu lupa yang seperti itu. Jadi perlu ada mungkin satu guru yang khusus untuk mendokumentasikan kegiatan gitu Bu. Ya.
Jadi perlu satu guru yang bertugas untuk dokumentasi ya, karena dokumentasi tadi nggak kalah penting begitu Pak Eko ya. Ya, ya, betul. Oke, baik Pak Eko. Dari sesi kita bicara tadi Pak Eko, apa yang bisa disimpulkan? Iya Bu, sekarang nggak bingung lagi saya Bu. Ya. Tadi yang di awal itu bingung, sekarang ketemu ternyata solusinya Bu. Itu Bu kesimpulan saya Bu. Oke, baik Pak Eko, terima kasih. Apakah tujuan dari awal sudah tercapai? Iya Bu, terima kasih banyak tercapai Bu. Terima kasih Pak Eko, saya cukupkan kucingnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rina. Izinkan saya untuk menyampaikan catatan-catatan yang sudah menjadi ke dalam buku harian, buku catatan saya Bu. Bagaimana menurut Bu Lina performa yang dilakukan Bu Lina tadi seperti apa? Saya rasa saya sudah semakin lancar Pak ya. Sudah semakin lancar untuk mendengarkan. Jadi mendengarkannya saya sudah bisa nangkep kata kuncinya, kemudian mulai merangkumnya itu tadi sudah saya klarifikasi ke Kuci, karena diiyakan berarti saya sudah sesuai gitu Pak. Oh iya, saya menangkap kata kunci dan itu Bu ya. Terus yang membuat performa Bapak Ibu demikian seperti apa Bu? Iya, kalau tadi kan saya nilai 7 Pak ya, mungkin sekarang saya sudah naik lah ke 8 gitu Pak ya. Nah, saya rasa tadi juga saya fokus pada Kuci, jadi tidak berpikir untuk ini Pak, memberi penilaian atau judgement-nya tadi itu Pak. Iya, ya. Tadi saya mengamati pada saat Ibu Lina melakukan coaching dengan Kuci itu sudah sesuai standar yang kita inginkan Bu ya. Iya. Terus saya juga ingin menyampaikan bahwa hal-hal mungkin yang masih kurang dikembangkan Bu ya. Ini dari catatan saya. Ini dari catatan saya sendiri adalah bahwa di sini Ibu ini belum menanyakan bahwa program ini apakah sudah terencana dari awal semester atau seperti itu ya. Jadi seharusnya kan Ibu mungkin menanyakan bahwa apakah program ini sudah terorganisasi dari awal semester seperti itu. Bagaimana pendapat Bapak Ibu? Iya Pak, menurut saya itu sebenarnya juga penting ya. Tadi saya mungkin lupa atau ini kurang ya. Saya coba mendengarkan aktif, tetapi mungkin ada hal-hal yang tidak saya tanyakan itu tadi Pak. Nah, ini perlu saya latih lagi nanti. Iya Pak. Iya Bu. Dari diskusi kita ini, apa yang sudah terbayang oleh Bu Lina untuk meningkatkan performa? Saya nanti mau latihan lagi Pak untuk nangkapnya mendengarkan aktif itu tadi, kemudian menangkap, menggali lagi. Jadi kalau tadi kan saya cuma ya sudah cukup di situ, mungkin perlu saya gali lagi dari jawaban uji saya. Iya, Bu, izinkan saya catat ke dalam formulir supervisi akademik Bu ya, dan ini akan menjadi catatan bagi saya. Iya Pak. Terima kasih atas waktunya Bu Lina. Semoga tetap sehat, tetap semangat untuk menjalankan aktivitas. Iya Pak, terima kasih. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.